Ini yang kemarin. Sekarang kita berlanjut pada ActiveX Control. Membuat kontrol pada Excel. Kemarin kita sudah membuat fungsi waktu sholat. Jadi kemarin hanya menampilkan waktu sholat di immediate. Sekarang kita membuat tombol waktu sholat. Tombol tersebut akan menghubungi fungsi waktu sholat, mengkalkulasi, hasil kalkulasi nanti langsung dimasukkan ke Excel. Jadi cukup sekali klik, sudah dapat semua. Sumbernya saya menggunakan data Excel dulu. Ini bisa nanti ke forum juga bisa, user forum. Tapi untuk saat ini saya menggunakan di Excel dulu saja. ActiveX yang ini ya, bukan yang bagian form ini. Kalau ini tidak butuh kode. Yang ActiveX tombol. Ini untuk klik. Kemudian saya masukkan list satu aja ini ya, satu aja dulu. Cara pengoperasiannya adalah pastikan ini berada di mode desain. Kalau ini diklik mode jalan, kalau tidak aktif seperti ini mode jalan, jadi ini bisa diklik. Tapi ini diklik tidak ada gunanya karena belum ada kodenya. Kalau untuk memberikan kode, kita harus pastikan ini mode desain di on kan. Maka ini bisa kita klik. Ketika kita klik, maka kita akan menuju ke kelas set. Sini. Ini kelas set 1. Saya hapus dulu supaya cukup 1 nanti kelasnya. Di sini saja. Ini saya hapus dulu. Oke. Insert tombol. Perlu diketahui untuk tombol ini ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama adalah properties, yang nomor dua adalah prosedur. Jadi setiap tombol itu memiliki prosedur yang akan dijalankan. Apakah itu saat tombol diklik, kalau button ini, command button, pada saat mouse-nya menuju ke tombol itu, atau pada saat mouse-nya berpindah. Pada saat tombol itu aktif, kemudian kita menekan keyboard misalkan. Itu prosedur akan dijalankan pada saat itu. Saya akan menggunakan satu prosedur dulu, yaitu pada saat tombol ini diklik. Apa yang dilakukan ketika tombol ini diklik? Ini akan menuju ke prosedur klik. Jadi ada prosedur klik, ada prosedur double klik. Yang sering dipakai ini, good focus, ketika kursor, ketika mouse diarahkan pada tombol, lost focus ketika mouse tidak berada di tombol, keluar dari tombol. Misalkan dibuat warna merah, apa ganti apa namanya, ganti caption, rubah apa. Yang sering mungkin dipakai ini dulu. Oke. Sekarang kita coba kasih kode klik 2 kali, maka akan mengarah di sini. Prosedur dari sebuah tombol ini harus berada di set yang sama. Ini setnya hanya satu saja ya. Andaikan setnya lebih dari satu, banyak set berarti. Ini sudah bosok biasanya kalau banyak setnya. Ada 3 set di sini ya. Ini prosedur ini tidak bisa diletakkan di
tempat lain. Ini tidak ada kontrolnya, jadi objeknya tidak ada, karena di set 2 tidak ada command button. Jadi ini dianggap sub prosedur yang tidak terhubung dengan kontrol. Ini harus diletakkan di set yang sama. Jadi ini sama dengan form bahwa kontrol itu harus berada di sana. Nama prosedurnya, prosedur sub untuk yang terhubung dengan kontrol diawali dengan nama kontrol, kemudian eventnya, kejadiannya. Jadi eventnya di sini ada klik, double klik ketika error, terus focus ketika ditekan tombol keyboard. Ini pada saat ditekan, ini tanpa melihat ditekan atau dilepas. HP ini pada saat dilepas dan seterusnya. Di sini hanya ada sekian saja ya. Kalau di BB lebih banyak lagi. Di sini terbatas ini. Jadi penulisannya ini disesuaikan dengan nama tombol. Kemudian underscore isi event kejadiannya. Sudah? Kita bisa mengatur. Jadi pertama adalah prosedur. Prosedurnya kita menggunakan klik dulu. Yang nomor 2 adalah setiap tombol itu memiliki properti untuk men-setting daripada tombol tersebut. Tampil di bawah ini, kalau tidak tampil maka ke view, kemudian properties Windows. Properti ini pertama adalah nama tombol. Nama tombol ini yang akan dipanggil ketika di kode. Jadi kode itu akan memanggil tombol mana. Maka harus sesuai. Jadi kalau misalkan ini proses, penulisannya sama seperti variabel ini ya. Dan tidak boleh bentrok dengan nama sub, nama fungsi, nama variabel. Harus unik. Kemudian tidak boleh diawali dengan huruf, tidak boleh ada spasi dan seterusnya. Sama persis dengan dengan ketentuan di dalam variabel. Berikutnya, biasanya tombol ini diawali untuk pengkodaan VB biasanya diawali dengan CMD. Jadi ini menunjukkan bahwa variabel ini adalah sebuah tombol. Jadi kalau sampean membuat tombol banyak sekali, untuk menghafalkan satu persatu akan menyulitkan. Maka cukup diketikkan CMD, maka akan memunculkan pilihan beberapa tombol yang sudah ada. Karena ini saya ubah, maka di sini juga harus diubah. Kalau objek di sini ada, jadi objeknya proses ya. Kemudian eventnya ada, berarti ini sudah terhubung dengan tombol tersebut, dengan dengan kontrol tersebut. Berikutnya, ini sangat banyak sekali propertiesnya. Yang sering saja yang saya sampaikan, pertama adalah nama, yang nomor 2 adalah caption. Caption ini yang tampil di tombol. Jadi di sini ada tulisan. Ini nama tadi tidak ditampilkan di sini, tapi dipakai untuk di kode. Sementara yang tampil di sini disebut dengan caption. Proses. Ini bisa berbeda dengan name ya. Jadi ini yang tampil, kalau name ini ketika dipanggil di kode. Kalau caption ini terserah, sampean kasih spasi boleh, ada simbol boleh, tidak ada masalah. Terus yang sering dipakai lagi adalah enable. Enable ini ada tapi tidak bisa diklik. Kemudian visible, tidak tampil. Ini biasanya digunakan pada saat mengisi logika, apakah semua input sudah terisi semua sehingga bisa diproses atau tidak. Itu bisa menggunakan enable atau visible. Jadi mengubah tipenya ini. Berikutnya untuk berkomunikasi dengan
dengan halaman apa namanya ini, halaman Excel set, kita bisa memanfaatkan sel atau ring. Kalau saya lebih cenderung menggunakan ring daripada sel, sebab sel ini tidak memunculkan pilihan. Kalau ring memunculkan apa saja yang tersedia di sana, sehingga memudahkan kita di dalam mencari yang kita butuhkan. Namun ring ini acuannya pada ini terlalu kesini ya. Bentar. Ring itu mengacu pada kolom dengan baris. Jadi baris A, 1, B, 3, dan seterusnya itu. Sehingga untuk memastikan ini, biasanya kita membutuhkan manipulasi string yang tadi itu. Untuk mengubah dari karakter ke kode kai atau sebaliknya. Saya coba dulu. Biasanya untuk pertama kita buat normal saja, tidak menggunakan pengulangan. Misalkan ya, ring A1, tutup kurung. Ini aktif, ini berarti kursor berada di A1. Jadi kalau ini diklik, maka yang aktif akan pindah ke sini. Oh, sudah belum aktif. Jadi kalau ini saya klik, maka kursor akan mengaktifkan A1. Sudah. Kemudian kalau mengisi nilai itu menggunakan value. V. Value. Value itu ada value to. Ini sama saja. Kalau ini tipe data, kalau ini menggunakan tipe data varian. Sama saja sebenarnya. Kalau string pakai ini bisa. Value sama dengan coba. Jadi ketika saya klik, maka A1 nilainya adalah coba. Saya coba di sini menghubungi fungsi apa ya? Waktu sholat. Waktu sholat ini yang Irsyadul Murid kayaknya. 2004 kemarin, bulan 10, tanggal 14. Maka hasilnya akan ditampilkan ke value ini. Sudah. Sekarang sudah kita dapatkan. Kemudian saya melanjutkan ke tahap berikutnya di bagian bawah. Bagian bawahnya adalah, ini saya mulai dari bulan 1 ya, tanggal 1, kemudian tanggal 2. Kenapa? Terlalu kecil. Sebenarnya berhenti, Gus. Kenapa ini? Tampilannya terlalu kecil. Tampilannya hilang? Ya, Gus. Tadi admin ikut presentasi. Jadi admin presentasinya dimatikan dulu.
Ya Gus, silakan presentasi Gus. Sudah? Ya, sudah. Ya, Oke. Besarkan sedikit. Oh, ini kurang besar Mas ya? Sabun cukup. Ini kalau besar lagi ini dari layar saya nggak muat ini. 20, misal 20. Ya, sangat besar ini kayaknya ya. Oke. Oke. Jadi Ya itu bagus sudah. ini A2 akan menampilkan ini. A1 akan di tanggal 1. Sebentar. Sekarang bagaimana agar ini saya tampilkan satu-satu? Maka kita bisa melakukan pengulangan. Sebenarnya bisa ini sampean buat kode 300 berapa ya? 360 kali berapa? 8 ya. 8 kali 365 lah. Tambah. Kita masukkan kode satu-satu maka akan ada 2920 baris ya. Itu kalau satu-satu. Yang baik adalah kita menggunakan pengulangan. Menggunakan pengulangan ini yang mudah, sampean buat dulu 3 baris. Jadi misalkan ini 3 baris seperti ini. Baru kemudian setiap dari baris ini sampean variabelkan. Jadi mana yang dibuat statik, yang yang terus berubah. Terus waktu sholatnya ini harus diubah karena kemarin menghasilkan ini kan, menghasilkan seperti ini kan. Yang lebih enak adalah tanpa titel ya ini. Jadi tanpa titel karena nanti setiap kolom itu menghasilkan waktunya saja. Titelnya diletakkan di paling atas misalkan. Jadi ini saya ubah. Ini saya jadikan string dengan pemisah. Pemisah ini boleh, pemisah yang lain juga bisa agar tampil mudah dilihat. Saya gunakan tanda pemisah ini saja. Jadi ini nanti pemisahnya adalah karakter apa ini ya? Ya, karakter inilah. Saya coba dulu. Oh ya, di sini belum saya kasihkan logika tadi. Jika bulan di bawah 3 dan if, biasakan ketika menulis if dan statementnya berada di bawah, itu menulis and if dulu supaya tidak terjadi error yang ketiga itu. Maka tahun sama dengan tahun dikurangi 1 dan bulan sama dengan bulan ditambah 12. ...2004 atau 2021 bulan 1 tanggal 1. Hasilnya akan seperti ini nanti. Bagian akhir ini sudah tidak perlu ya. Bagian akhir tidak perlu ini penutupnya. Dari string ini nanti akan kita jadikan array.
Jadi kita split, kita pisah mengacu pada ini, pada karakter pemisah ini. String kemarin cara pengkodan, cara pembuatannya ada dua. Saya tambahkan satu, berarti ada tiga. Pertama, kemarin string itu bisa seperti ini ya. Value, kemudian jumlah stringnya, jumlah array-nya, kemudian tipe data double misalkan. Bisa seperti ini, kemudian diisi satu-satu. Nomor dua adalah kita menggunakan tipe apa kemarin? Varian. Kemudian ekspresinya menggunakan ekspresi array. Ini langsung load isi array-nya. Ketiga, kita bisa menggunakan bentuk string. Kita bisa menggunakan string. Mungkin ini saya buatkan fungsi saja supaya nanti terlihat perbedaan, terlihat bedanya ya. Value A gitu saja. Kemudian value B yang nomor 3 adalah value C. Ini 3 saja supaya tidak banyak-banyak. 1 Ahad, Senin, Ahad, Senin. 3 ini 2 ini ya. Kalau dimulai dari 0, 2. Kalau yang ini harus dipisah. Sama dengan ini value B, ini value A. Hasilnya sama nanti ini. Yang ketiga adalah dari string. Nah, ini tipe oh ya, tipenya tetap varian ini ya. Tapi pembuatannya dari string. Terus di sini saya kasih pemisah koma. Pemisahnya terserah. Kalau tadi pakai pemisah ini juga bisa. Kita menggunakan fungsi split. Ini memisah string menjadi array. Jadi ini string sumbernya, ekspresinya, kemudian splitnya, pemisahnya pakai ini. Jadi nanti ini menjadi 1, ini 2, 3, dan 4. Coba kita uji untuk array. Tipe tidak sesuai. Ini double. String mestinya ya. Sayangnya tidak bisa tampil di sini.
biasanya di debug ini. Biasanya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi string itu bisa dari array itu bisa dari string, kemudian kita split. Kalau dari array kemudian kita jadikan string untuk mengembalikan, itu menggunakan join. C, D, ini string. Akan saya buat string. Jadi variabel value A ada 4, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ini akan saya jadikan satu menggunakan join. Ini menggabung dari array ya. Array yang lain juga sama sebenarnya, karena semuanya itu array. Terus pemisahnya adalah kalau tidak disebutkan maka dianggap spasi pemisahnya. Jadi kalau tidak disebutkan spasi, ini pun juga sama. Ini ada tanda kurungnya, berarti ini opsional. Jadi kalau tidak disebutkan maka pemisahnya adalah spasi. Ini menjadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Misalnya pakai ini. Kalau pakai koma juga bisa. Jadi saya akan memanfaatkan split untuk memisah string hasil dari kalkulasi waktu sholat ini. Menggunakan pemisah ini. Oke. Waktu sholat dimasukkan ke variabel hasil. Ini adalah array, tipenya adalah varian. Kemudian waktu sholat, ini ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Jadi saya masukkan di sini dim tahun, as integer, dim bulan, as integer, kemudian tanggal, as integer. Saya masukkan ke sini. Sekarang tahun tidak dilakukan pengulangan. Jadi tahun ini kan hanya 1 tahun kan. Berarti di sini tahunnya ditentukan 2021 misalkan. Atau kalau mau mengambil dari dari kolom ini, maka kita menggunakan ini. Ring ini. Tahun sama dengan ring A1. Maka harus dipastikan bahwa ring A1 ini berisi tahun. Jadi di sini harus dicek. Ini adalah string ya. Jadi kalau diisi tag maka ini akan menyebabkan error. Agar selalu menghasilkan angka kita bisa menggunakan val. Ini mengganti dari string menjadi double. Kalau di sini isi angka, ya isi karakter, maka dianggap 0. Jadi supaya selalu menghasilkan angka, supaya tidak terjadi error kedua. Error disebabkan karena kalkulasi. Kemudian bulannya mengambil dari bulan. Bulan ini berulang kan ya. Bulan ini berulang, maka kita membuat for di sini. For bulan. For bulan. Sama dengan mulai dari 1 sampai 12 bulan. And for next ya. Next, kemudian di sini bisa ditambahkan bulan, bisa juga tidak, bisa diisi, bisa tidak.
Sudah. Sekarang kita masukkan ini 1 ke sini. Sudah, tahun sudah ditentukan, bulan kemudian dari variabel bulan ini, kemudian di sini adalah tanggal. Tanggal ini berulang juga. Berarti kita akan mengulang 1 variabel bulan. Oh, bulan ini langsung ini ya. Jadi bulan itu bulan 1 sampai 12. Berikutnya adalah tanggal. Berarti kita membuat for lagi di bawah ini. Karena dia melakukan pengulangan sebanyak tanggal dari tanggal 1 sampai di sini tanggalnya usianya tanggal itu ada kan tidak sama ya. Ada yang 30, ada yang 31. Maka di sini kita bisa menggunakan variabel array mengacu pada bulan. Jadi di sini misalkan kita dianggap 31, berarti ini selalu diulang sampai 31. Karena tidak sama, maka kita buat variabel dim usia as varian. Terus kita buat usianya. Kita mulai dari 1 saja supaya mudah. Saya suka yang mudah-mudah. Objek di restart array 31 28. Ini bisa dikondisikan dengan kabisat nanti ya, ditambahkan kabisat. Kita buat seperti ini dulu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi usia acuannya adalah pada bulan. Sehingga ini akhirannya tidak sama antara ketika bulan itu nilainya 1, maka mengambil ini. Ketika nilainya 2, maka akhirannya adalah 28 dan seterusnya. Kita kasih next dulu di sini. Berarti ini bertambah. Next. Tanggal. Sudah. Sekarang ini kita bisa isi variabel. Jadi waktu sholat di sini sudah bisa menggunakan variabel, tinggal ringnya. Ringnya ini akan berubah apa tidak. Ini tadi menghasilkan seperti ini ya, panjang seperti ini ya. Tidak masalah, kita buat panjang seperti ini dulu. Saya logikakan ringnya itu nanti bentar. Jadi mulai dari A1 sampai 300 berapa? 360 ya. 65. Jadi semuanya dari A sampai itu. Berarti ini uji coba saja. Ini menggunakan variabel. Karena ini bertambah terus, saya menggunakan variabel baru. Baris ini tipenya adalah integer, dimulai dari 1 ya. Baris sama dengan 1. Setiap melakukan for tanggal, ini baris akan ditambah 1. Baris sama dengan baris ditambah 1. Maka berarti ketika pengulangannya 100, maka ini baris berisi 100. Ketika 200, maka juga 200. Kita tambahkan di sini. Ini diawali dari 1 ya, karena A0 itu tidak ada. Yang ada adalah A1.
Karena ini ada penambahan 1, maka di sini mestinya adalah 0. Jadi kalau ini 0, untuk pengulangan pertama adalah 1. Kalau ini diawali dengan 1, maka baris diletakkan di bagian bawah. Jadi dia ada penambahan 1 setelah data sudah dimasukkan. Kalau belum dimasukkan, tidak ditambah. Kalau diletakkan di atas seperti ini, maka dimulai dari 0. Karena ditambahkan dulu. Sudah. Jadi logika ini sudah tidak dibutuhkan, saya hapus. Logika ini akan melakukan pengulangan 2 lapis ini ya. Pengulangan bulan sampai 12, pengulangan tanggal mulai dari 1 sampai usianya. Ini berarti sangat banyak sekali. Dan Excel bisa terlihat hang. User akan menganggap komputernya tidak kuat. Agar tidak terlihat hang, kita tambahkan keyword do event. Ini memperbolehkan untuk komputer melakukan proses yang lain. Jadi misalkan kursornya kita pindah, maka agar berpindah, maka ini sementara dihentikan. Ini akan terlihat prosesnya nanti. Disarankan untuk for yang menghasilkan banyak sekali, pengulangan yang menghasilkan banyak sekali, itu ada perintah ini, do event ini, agar tidak terlihat hang. Kita coba. Mungkin percobaannya tidak terlalu banyak ya. Jadi sampai bulan 2 saja. Berarti ini 60 baris berarti. Oke, kita coba. Di sini bulan, di situ. Black BL. Oke. Sampai 31. Bulan 1, tanggal 1, usia. Mestinya ini 60 ini mestinya. Baris A. (31) Ketika sebentar, ini berarti saya stop ketika di sini mungkin ya. Saya debug di sini. Ini bulan 1. Kenapa kok ucul? Next tanggal, next bulan. Kok hanya sekali ini bulannya? Saya stop dulu. Oke. Bulan 13. Bulan 13. Sudah 13 bulan ini. Oh iya. Ini di fungsi ini saya gunakan by ref ya. Jadi kenapa mouse-nya kok tidak jalan ini? Bentar. Fungsi ini saya menggunakan by ref. Jadi karena saya kosongi maka ini by ref. Sehingga ketika bulan di bawah 1, maka bulan ditambah 12. Maka berarti bulan sudah mendapatkan menjadi 13 kan? Maka pengulangan akan dihentikan. Karena bulan ini saya gunakan untuk by ref. Maka ini harus diubah bifal. Tanggalnya juga bifal. Agar tidak berubah sumbernya. Ini fungsinya menggunakan by file.
Oke. Ini sudah tepat, insya Allah. Ini termasuk bagian error kedua tadi. Jadi yang diharapkan tidak sesuai, yang pertama ya. Jadi yang diinginkan tidak sesuai, tapi tidak ada tampilan error. Sesuai harapan sampai 60. Sampai 59 ya. Sekarang kita memisah ini dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita lihat dulu sampai berapa ini. 1, ada 8 mestinya ya. Kita hitung dulu di fungsinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini kita buat 8 kali. Kita split menjadi 8. Untuk pengulangan memang agar ketemu harus satu-satu seperti itu untuk konversi variabelnya. Agar mudah. Daripada mengetik berapa tadi? 2000 sekian itu ya. Ini saya variabelkan variabel hasilnya dulu. Jadi hasilnya tidak langsung diletakkan ke value, tapi diletakkan di temporary. Ini tipenya adalah varian karena akan digunakan array. Varian. Ya. Jadi hasil sama dengan waktu sholat. Kemudian kita split pemisahnya tadi pakai sekarang menggunakan, jadi hasil ini sekarang adalah array mulai dari 1 sampai 8. Kita membuat for lagi. For kolom. Sama dengan 1 sampai 8. Next. Jadi kolom itu identik dengan ini, dengan indeksnya hasil. Karena saya mengasumsikan ini adalah zuhur, B-nya adalah asar, C-nya adalah maghrib, dan seterusnya. Ini kok gak ada maghribnya ya? Zuhur, asar, oh ya ini maghrib ini. Betul. Bisa kita menggunakan 8 seperti ini. Kalau kita malas menghitung hasilnya berapa, kita bisa menggunakan jumlah array. U-bound. Dari hasil. Jadi indeks maksimal dari hasil ini. Sekarang ini kita masukkan ke atas. Kolom 1 ini saya maksudkan adalah A. Maka A itu bisa menggunakan karakter. Karakter A ya. Jadi call ini dianggap karakter A. Apa yang salah? Nilainya ya. Hasil sama dengan call. Karakter call. Ini mulainya dari 1, padahal A, karakter A, AJS, tadi menghasilkan 65 ya.
Berarti ini untuk menghasilkan 65 harus ditambah 64. Maka ketika ini 1 maka adalah 64. Ini berarti A. Nanti 62 ya, ketika call sama dengan 2 berarti 66 dan seterusnya. Bisa seperti ini. Kalau kita malas menghitung ini, bisa kita menggunakan tadi ASC karakter A. Dikurangi 1 karena satunya sudah ditambahkan call ini. Maka ini akan menghasilkan A, berarti menghasilkan 65. Kalau dikurangi 1 berarti menghasilkan 64. Kita coba. Semoga sukses. Kita hapus dulu yang lain. Duplikat variabel, duplikat deklarasi. Di sini ada hasil. Hasil ini belum dipakai, berarti dibuang 1 saja. Ini sambung. Berarti ini pemisahnya kurang ya. Ini enaknya pakai U-bound. Karena dia akan mendeteksi ini sampai berapa jumlahnya. Kalau ini kita langsung kasih 8. Sementara jumlah array di sini kurang dari 8, maka akan menghasilkan error kedua. Jadi error yang diakibatkan kalkulasi. Jadi call ini akan meminta indeks ke 8 padahal ini maksimalnya 7. Kalau menggunakan ini, maka secara relatif akan menyesuaikan. Meskipun ini tidak sesuai dengan harapan. Ini kurang pemisahnya tadi. Kita coba. Sudah. Oh, ada yang tidak sesuai ini. Nah, berarti logikanya kurang tepat ini ya. Bentar, saya lihat logikanya. Itu acak itu ya. Ini karena menggunakan call 1 maka menghasilkan 1. Saya cek di sini dulu. Ini acak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 8-nya nggak ada ya. Ini dia dari basis 1. Ini ada 13. Hasil kenapa kok hasilnya bulan nih? Split hasil waktu sholat. Bentar. Variabel byval string. Iya. 1, 15, 0. Ini dari 0. Splitnya dari 0.
Berarti kalau seperti itu ini harus dikurangi 1 ya. Usianya dari 1. Berarti split ini tidak bisa di cover oleh ini. Tidak bisa di cover oleh basis ini ya. Basis ini hanya mengcover ini berarti. Mengcover fungsi array. Jadi kolom dikurangi 1 berarti dimulai dari 0. Oke. Kolom dimulai dari 0. Ketika nomor 2, kolom 2. Ubauna adalah, kita coba dulu. Oh, ini jam. Ini kelihatan menit saja ya. Format selnya. Iya, Jam. format Excel. Number. Oke. Nanti disesuaikan sendiri untuk tagnya. Kalau pakai tag mestinya bisa mestinya ya. Tag. Tag tidak terbaca ini. Menjadi desimal ya. Berarti harus pakai format tadi. Format sebenarnya bisa kita atur di ini ya. Tapi sementara ini kita untuk menampilkan pengulangan saja. Atau agar tidak format jamnya diubah. Jadi mana tadi fungsi format to jam ini. Kita pakai titik bisa nggak ya? Apa sama saja? Oh, kalau pakai titik bisa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini menghasilkan 7, padahal mestinya 8. Berarti jumlah ini mestinya dari 0, berarti ini harus tambah 1 mungkin. Error tidak ya? Tidak. Berarti harus tambah 1. Oke, sudah ini. Sekarang tugasnya adalah sampean menambahkan angka tanggal di sini. Bisa kira-kira ya? Bisa enggak? Insya Allah. Insya Allah. Kalau tidak bisa ya saya beri contoh. Di baris tanggal, karena ini di kolom, ini adalah di baris tanggal. Jadi ini 1A, berarti itu isinya tanggal. Sementara ini tanggal ya. Terus ini berarti dimulai dari B. Kalau mau dikurangi 1 berarti ini hasilnya adalah B. Jadi waktu sholatnya mulai dari B. Ini adalah tanggal. Error. Baris sama dengan 1. Tanggal sama dengan 1. Karakter call. Oh, call-nya di sini. Berarti ini tidak usah ya. Kan selalu A ini hasilnya. A dikurangi 1 tidak usah. Berarti A saja. Oke. A sama dengan baris. Benar. Oke, klik. Mau ditambahkan bulan, tambahkan sebelah sini. Bisa.
Mungkin sampai sini. Ini sudah lebih dari kemarin waktunya. Ada yang perlu didiskusikan sebelum kita tutup untuk pengulangan?